Dea Pinata dengan NIM 2504008 dari Prodi PTIA semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi UAS PTI mengenai organisasi memori komputer, DRAM, cache memory, interleaving memory, serta sistem cache mapping berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan. Kemudian ada pula tujuan dari mempresentasikan ini adalah untuk memahami bagaimana sistem memori bekerja pada komputer serta bagaimana teknik-teknik tertentu dapat meningkatkan performa CPU dan kecepatan akses data. Membahas analisis SPC. Spesifikasi memori kapasitas 4K kali 8. Kemudian yang akan kita bahas ada 4, yaitu struktur dasar dan organisasi memori. Yang kedua, analisis saluran input dan output data. Yang ketiga, perhitungan saluran alamat atau address lineage. Yang terakhir yaitu ada kalkulasi total dan kapasitas dalam byte. Nah, yang pertama itu struktur dasar dan organisasi memori. Selanjutnya, definisi satuan sel memori yaitu ada kapasitas byte, yaitu setiap unit penyimpanan dalam arsitektur ini dirancang untuk menampung tepat 8 byte data yang setara dengan 1 byte sebagai standar pemrosesan data dasar. Nah, selanjutnya itu ada efisiensi penyimpanan. Itu lebar data 8 bit memungkinkan memori untuk menyimpan karakter standar ASCII atau instruksi mesin sederhana dalam satu lokal alamat yang sama. Kemudian ada kompatibilitas sistem, yaitu struktur 8 bit menjamin keselarasan dengan arsitektur pemrosesan mikro standar dan memudahkan integrasi memori ke dalam sistem bus data yang ada. Kemudian ada konsep organisasi matriks, yaitu pengaturan baris dan kolom, mengorganisir sel memori dalam bentuk kisi 2 dimensi untuk mengoptimalkan efisiensi pengalaman dan penggunaan ruang fisik. Kemudian pemilihan sel memori menggunakan dekoder baris dan kolom untuk mengaktifkan titik persimpangan tertentu guna untuk mengakses data pada alamat yang tepat. Kemudian densitas penyimpanan data memungkinkan integrasi jutaan bit data dalam satu chip dengan meminimalkan jumlah jalur interkoneksi yang diperlukan. Kemudian peran lebar kata atau word set. Nah, sini tuh ada penentuan presisi data, yaitu menentukan jumlah bit yang dapat diproses atau ditransfer dalam satu siklus akses memori tunggal. Kemudian kompatibilitas arsitektur, yaitu menyelaraskan organisasi data dengan lebar bus data proses untuk efisiensi transfer informasi. Kemudian efisiensi penyimpanan memungkinkan pengelompokan bit yang optimal untuk merepresentasikan instruksi atau karakter standar seperti format 8 byte atau 8 bit. Kemudian kita selanjutnya akan lanjut yang kedua, yaitu analisis saluran input dan output data.
2⁻12. Nah, di sini ada penentuan jumlah jalur data, yaitu ada dua. Yang pertama, spesifikasi bit, yaitu jumlah saluran input dan output data ditentukan oleh angka setelah tanda X. Dalam spesifikasi 4K kali 8 yang menunjukkan bahwa setiap lokal memori menyimpan data sebesar 8 bit atau 1 byte. Selanjutnya jalur paralel, yaitu terdapat tepat 8 jalur data fisik yang beroperasi secara paralel, memungkinkan satu word data 8 bit ditransfer secara utuh dalam satu siklus clock tunggal. Nah, di sini ada fungsi bus data dua arah. Yang pertama ada efisiensi transmisi data, yaitu memungkinkan jalur fisik yang sama untuk menangani proses penulis dan pembaca data secara bergantian. Yang kedua yaitu optimisasi desain sirkuit, yaitu untuk mengurangi jumlah pin pada chip memori sehingga penghemat ruang pada papan sirkuit cetak atau PCB. Yang terakhir itu ada sinkronisasi sinyal kontrol, yaitu mengandalkan sinyal pemungkin atau output enable untuk mencegah konflik data saat beralih antara mode input dan output. Selanjutnya karakteristik level logika digital. Yang pertama itu ada standar level tegangan. Nah, selanjutnya karakteristik level logika digital, yaitu yang pertama ada standar level tegangan. Itu untuk memastikan kompatibilitas sinyal input dan output sesuai dengan spesifikasi logika TTL atau CMOS. Nah, yang kedua itu margin NISO system, itu menentukan ambang batas toleransi penggunaan sinyal untuk menjaga integrasi data selama transmisi. Kemudian yang terakhir itu ada kecepatan switch gerbang, itu untuk mengukur waktu respon transisi sinyal antara status logika tinggi dan rendah pada bus data. Kemudian selanjutnya kita lanjut yang ketiga, yaitu perhitungan saluran alamat address lineage. Di sini ada konversi kapasitas byte. Nah, di sini ada konversi kapasitas ke bilangan biner, yaitu definisi satuan dalam arsitektur komputer 1K atau kilobita setara dengan 1024 lokasi unik, sehingga kapasitas 4K berarti memori tersebut memiliki total 4906 lokasi penyimpanan yang berbeda. Kemudian perpangkatan 2 itu untuk menentukan jumlah jalur alamat yang dibutuhkan. Angkanya ada 4096 harus dinyatakan dalam basis 2, di mana hasil konversinya adalah mencerminkan struktur sistem digital biner. Selanjutnya standar kapasitas. Kapasitas 4K kali 8 menunjukkan bahwa terdapat 4096 baris memori di mana setiap baris atau lokasi tersebut. Kemudian menentukan jumlah bit alamat, yaitu konversi kapasitas memori, menentukan jumlah lokasi penyimpanan unik dengan mengubah unit 4K menjadi nilai desimal. Kemudian ada aplikasi rumus logaritma, yaitu menggunakan rumus 2 kali N sama dengan 4096 untuk menentukan nilai N sebagai jumlah saluran alamat yang diperlukan. Kemudian di sini ada hasil perhitungan bit, yaitu mengidentifikasi bahwa diperlukan 12 jalur alamat atau A0 sampai A11 untuk mengakses seluruh rentang memori secara unik. Kemudian mekanisme decoding alamat, yaitu konversi biner, mengubah sinyal alamat digital menjadi jalur pemilihan fisik melalui gerbang logika terintegrasi. Kemudian pemetaan memori itu menentukan lokasi penyimpanan spesifik berdasarkan kombinasi bit pada bus alamat yang tersedia. Selanjutnya seleksi chip, yaitu mengaktifkan unit memori yang relevan untuk memastikan akses data pada rentang alamat yang tepat. Contohnya seperti digambar di samping.
Kemudian kita akan lanjut yang keempat, yaitu kalkulasi total kapasitas dalam byte. Di sini ada konversi kilo ke unit desimal, yaitu yang pertama standar biner. Dalam arsitektur komputer, awalan K atau kilo merujuk pada nilai biner 2 kali 10 yang berarti 1 unit K setara dengan 1024 lokasi alamat unik, bukan 1000 seperti pada sistem desimal umum. Kemudian di sini ada total lokasi, yaitu dengan mengalihkan angka 4 dengan konstanta 1024 didapatkan hasil sebanyak 4096 lokasi memori atau addressable locations yang tersedia untuk menyimpan data secara sistem. Kemudian di sini ada perhitungan kapasitas byte, yaitu yang pertama menentukan jumlah alamat, kemudian mengonversi nilai 4K menjadi nilai numerik desimal sebesar 4096 lokasi alamat unik. Selanjutnya yang kedua itu ada identifikasi lebar data, yaitu menetapkan bahwa setiap alamat menyimpan data sebesar 8 bit yang setara dengan 1 byte. Yang terakhir itu hasil akhir kalkulasi, yaitu mengalihkan 4096 lokasi dengan 1 bit atau byte untuk menghasilkan total kapasitas sebesar 4096 byte. Selanjutnya kesimpulan dalam satuan kilobyte. Nah, yaitu konversi unit memori itu untuk menghitung total kapasitas dengan mengalihkan jumlah alamat 4K atau 4096 dengan lebar data 8 bit atau 1 byte. Nah, kemudian yang kedua itu ada total kapasitas byte. Yang pertama itu menentukan hasil perkalian yang menghasilkan nilai sebesar 4096 byte. Sebagian kapasitas menyimpan dasar. Selanjutnya di sini ada nilai akhir kilobyte, yaitu menyimpulkan bahwa 4096 byte setara dengan tepat 4 KB berdasarkan standar perhitungan biner. Nah, di sini saya akan membahas analisis overhead refresh memory DRAM 4416. Kemudian ini ada karakteristik dasar memori DRAM 4416, kemudian konsep dan mekanisme refresh memory, perhitungan refresh overhead, dan ada dampak overhead terhadap performa sistem. Kemudian yang kita akan bahas yang pertama karakteristik dasar memori DRAM 4416. Kemudian di sini ada kapasitas dan organisasi sel, yaitu kapasitas. Chip ini memiliki densitas memori sebesar 65.536 bit atau 64K yang dikonfigurasi secara spesifik untuk mendukung kebutuhan sistem komputasi pada masanya. Kemudian di sini ada organisasi, yaitu struktur penyimpanan diatur dalam format 16K atau 4 bit yang berarti memori ini menyediakan 16.384 kata atau word dengan lebar data 4 bit untuk setiap alamat unik. Kemudian ada efisiensi, yaitu penggunaan lebar data 4 bit atau nibble memungkinkan transfer data yang lebih fleksibel dibandingkan arsitektur 1 bit. Jadi sangat cocok untuk sistem yang membutuhkan akses data paralel dalam ruang fisik yang kecil.
Kemudian ada waktu akses atau access time. Yang pertama itu latensi pemrosesan, yaitu kecepatan respon chip dalam mengambil data setelah menerima sinyal alamat kolom. Yang kedua, secepat siklus baca, yaitu durasi minimum yang diperlukan antara dua operasi akses data yang berurutan. Kemudian yang terakhir ada efisiensi bandwidth, yaitu hubungan antara waktu akses dan kecepatan transfer data ke seluruh pada bus memori. Kemudian di sini ada matris sel memori, yaitu menggunakan struktur baris dalam dan kolom yang efisien untuk memaksimalkan kepadatan penyimpanan dan area die yang terbatas. Kemudian ada mekanisme pengalamatan, yaitu memanfaatkan skema multiplexing alamat untuk mengurangi jumlah pin fisik yang diperlukan pada paket IC. Kemudian decoder baris dan kolom, yaitu mengintegrasikan sirkuit logika presisi tinggi untuk mengakses sel memori tertentu secara cepat selama operasi baca atau tulis. Kemudian kita akan lanjut yang kedua, yaitu konsep dan mekanisme refresh memori. Nah, itu tuh di sini pentingnya siklus refresh, yaitu integritas data. Setiap bit data dalam DRAM disimpan sebagai muatan listrik pada kapasitor kecil yang secara alami akan bocor seiring berjalannya waktu. Kemudian pemulihan muatan, yaitu proses refresh berfungsi untuk membaca data sebelum hilang dan menulis kembali dengan kekuatan penuh sehingga mencegah korupsi data akibat hilangnya elektron. Kemudian karakteristik sel, yaitu tanpa penyelenggaraan yang konstan, kapasitor akan menjadi kosong sepenuhnya, yang mengakibatkan sistem kehilangan kemampuan untuk membedakan antara nilai binar 1 dan 0. Kemudian di sini ada spesifikasi 256 sikle atau 2 ms, yaitu yang pertama interval waktu refresh. Itu tuh untuk melakukan penyelenggaraan seluruh baris memori dalam jendela waktu standar 2 milidetik untuk menjaga integritas data. Kemudian yang kedua, kebutuhan siklus counter, yaitu menggunakan counter internal untuk melacak 256 baris yang harus disegarkan secara berurutan dalam satu periode. Kemudian dampak retensi muatan, yaitu menjamin bahwa setiap sel kapasitor dalam chip 4416 menerima pengisian ulang sebelum kebocoran muatan menyebabkan kehilangan data. Kemudian ada penyegaraan interval rata-rata, yaitu yang pertama efisien waktu, itu akan mengoptimalkan distribusi perintah refresh untuk meminimalkan dampak pada latensi akses data standar. Kemudian kepatuhan standar, yaitu memastikan setiap baris memori disegarkan dalam jendela waktu TREVI sesuai spesifik JEDEC. Kemudian penjadwalan controller, yaitu mengatur antrean perintah penyelenggaraan secara berkala untuk menjaga integritas muatan kapasitor sel DRAM. Kemudian kita akan lanjut ke perhitungan refresh oversight. Selanjutnya kita lanjut yang ketiga, yaitu perhitungan refresh overhead.
yaitu di sini ada total waktu refresh atau total refresh time. Nah, itu tuh akumulasi durasi, yaitu total waktu penyelenggaraan hitungan dengan mengalihkan jumlah baris pada gram atau 256 baris dengan waktu akses yang diperlukan untuk satu siklus atau 150 ns yang menghasilkan durasi kumulatif sebesar 34,4 mikrosekon. Nah, selanjutnya itu ada beban kerja siklus, yaitu setiap baris memori harus diakses secara berkala untuk mempertahankan integritas data sehingga total waktu ini dapat merepresentasikan jendela waktu di mana memori sibuk melakukan tugas internal alih-alih itu melayani permintaan data dari CPU. Selanjutnya itu ada perhitungan presentasi overhead. Yang pertama, rasio waktu refresh, yaitu perbandingan antara total durasi waktu eksekusi perintah refresh terhadap internal refresh rata-rata atau TREFI. Yang kedua, itu ada dampak latensi akses. Nah, itu tuh dapat pengaruh siklus refresh yang akan menyebabkan penundaan pada operasi pembaca dan penulisan data di bank memori. Kemudian yang ketiga, efisiensi bandwidth sistem. Itu menurunkan kapasitas throughput efektif memori akibat pengguna siklus bus untuk operasi pemeliharaan muatan sel. Lanjut, hasil analisis numerik, yaitu ada dampak latensi, itu meningkatkan interval refresh secara signifikan dan dapat mengurangi bandwidth efektif pada akses memori yang berurutan. Kemudian ada konsumsi daya, yaitu aktivitas refresh berkala menyumbang persentase tetap terhadap total daya Starby atau sistem DRAM. Nah, yang terakhir itu ada efisiensi siklus, yaitu menjadwalkan refresh yang tidak optimal penyebabkan peningkatan waktu ditunggu pada antrean perintah pengontrolan. Selanjutnya kita juga akan lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu dampak overhead terhadap performa sistem. Penurunan ketersediaan memori, yaitu latensi akses. Selama siklus refresh berlangsung, sel memori harus diisi ulang muatannya sehingga CPU terpaksa menunggu dalam status wait state yang secara langsung meningkatkan latensi akses data. Kemudian, reduksi bandwidth, yaitu overhead sebesar 1,92%, berarti sebagian dari kapasitas transmisi data teoretis hilang untuk pemeliharaan internal yang mengurangi throughput efektif terutama pada beban kerja intensif memori. Selanjutnya, konflik penjadwalan, yaitu proses refresh yang terjadi secara periodik dapat mengganggu aliran instruksi pada pipeline prosesor dan akan menyebabkan ketidakkonsistenan dalam waktu eksekusi program. Selanjutnya, strategi optimasi refresh, yaitu yang pertama refresh tertunda dan operasi refresh selama periode beban kerja puncak untuk minimalkan Selanjutnya, strategi optimasi refresh. Nah, di sini ada refresh tertunda, yaitu menunda operasi refresh selama periode beban kerja puncak untuk meminimalkan latensi akses data secara real time. Kemudian, refresh per bank, yaitu melakukan pembaruan pada bank memori tertentu secara bergantian guna memungkinkan akses paralel ke bank lain yang sedang aktif. Selanjutnya, refresh adaptif, yaitu menyesuaikan interval
Waktu refresh berdasarkan suhu operasional dan karakteristik retensi sel untuk mengurangi konsumsi daya serta overhead. Nah, di sini ada perbandingan dengan teknologi memori modern. Ada 3, yaitu efisien latensi. Itu penggunaan siklus refresh pada DRAM 4416 jauh lebih tinggi dibandingkan DDR4 atau DDR5 yang memiliki algoritma manajemen daya lebih efisien. Yang kedua ada bandwidth tersedia. Nah, itu tuh teknologi modern menggunakan fitur terbang refresh untuk meminimalkan waktu henti, sementara DRAM 4416 seringkali menghentikan seluruh operasi akses data. Kemudian yang ketiga, kepadatan kapasitas, yaitu kapasitas rendah pada DRAM 4416 dan akan menyebabkan rasio overhead terhadap total penyimpanan menjadi tidak profesional jika dibandingkan dengan memori kepadatan tinggi saat ini. Analisis peningkatan kinerja CPU dan instruksi percabangan. Di sini kita akan membahas arsitektur CPU dan mekanisme pengambilan instruksi, fitur refresh aktif dan optimalisasi kinerja, analisis instruksi percabangan atau branching, dan evaluasi peningkatan kinerja. Kemudian kita akan membahas yang pertama, yaitu arsitektur CPU dan mekanisme pengambilan instruksi. Di sini ada siklus ambil instruksi atau instruction fetch. Itu peningkatan kinerja CPU dan instruksi percabangan. Di sini kita akan membahas arsitektur CPU dan mekanisme pengambilan instruksi, fitur refresh aktif dan optimalisasi kinerja, analisis instruksi percabangan atau branching, dan evaluasi peningkatan kinerja. Kemudian kita akan membahas yang pertama, yaitu arsitektur CPU dan mekanisme pengambilan instruksi. Di sini ada siklus ambil instruksi atau instruction fetch. Itu ada 3, yaitu program counter. Komponen ini menyimpan alamat memori dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi, memastikan aliran proses berjalan secara berurutan dan sistematis. Yang kedua itu ada akses memori, adalah CPU mengirimkan sinyal alamat melalui bus data ke memori utama untuk menarik kode operasi atau opkode yang diperlukan ke dalam prosesor. Dan yang ketiga, sinkronisasi clock, yaitu adalah kecepatan proses pengambilan instruksi. Ini sangat bergantung pada frekuensi clock system yang menentukan beberapa kecepatan transisi antar instruksi dapat dilakukan. Kemudian ada pula peran register dalam proses eksekusi, yaitu penyimpanan data sementara, menyediakan akses data berkecepatan tinggi untuk operan yang sedang diproses oleh ALU. Selanjutnya, penunjukan instruksi berikutnya, yaitu adalah menyimpan alamat memori dari instruksi yang akan diambil untuk menjaga alur eksekusi. Yang terakhir, pengelolaan status sistem, yaitu menyimpan flag kondisi hasil operasi aritmatika dan logika untuk mengambil keputusan percabangan.
Ada pula manajemen latensi memori, yaitu hierarchy cache adalah mengimplementasikan. Ada pula manajemen latensi memori. Hierarchy cache adalah mengimplementasikan struktur cache berlapis untuk mempercepat akses data dan mengurangi waktu tunggu proses. Selanjutnya, mekanisme prefetching adalah memprediksi dan mengambil data dari memori utama ke cache sebelum instruksi dieksekusi untuk meminimalkan stealth. Dan pengontrolan memori terintegrasi adalah mengoptimalkan jalur komunikasi antara inti CPU dan RAM untuk mengurangi hambatan transfer data sistem. Kemudian kita akan lanjut ke sesi yang kedua, yaitu fitur refresh aktif dan optimalisasi kinerja. Di sini ada prinsip kerja refresh aktif, yaitu sinkronisasi internal. Mekanisme ini secara berkala memperbaharui status register dan cache dalam CPU untuk memastikan data tetap sinkron dan siap diakses secara instan oleh unit eksekusi. Selanjutnya, integritas sinyal, yaitu adalah dengan melakukan penyelenggaraan sirkus secara aktif, sistem dapat minimalkan dampak degradasi sinyal elektrik yang sering terjadi pada fabrikasi skala nano sehingga stabilitas operasional tetap terjaga. Kemudian ada manajemen thermal, yaitu fitur ini membantu mendistribusikan beban kerja secara lebih merata ke seluruh permukaan GIE dan mencegah terjadinya titik panas atau hotspots yang dapat memicu penurunan frekuensi kerja secara mendadak. Dampak terhadap throughput instruksi itu ada 3, yaitu yang pertama, peningkatan lebar pita eksekusi adalah memungkinkan lebih banyak instruksi per siklus dengan mengurangi latensi pada jalur pipa data. Kemudian yang kedua, pengurangan hambatan pemrosesan adalah minimalkan waktu tunggu unit fungsional melalui manajemen aliran instruksi yang lebih efisien. Yang ketiga itu ada optimalisasi pengguna sumber daya, adalah memastikan unit eksekusi beroperasi pada kapasitas maksimal untuk meningkatkan throughput keseluruh. Kemudian pengurangan waktu tunggu atau wait status. Yang pertama, optimasi latensi memori adalah mengurangi siklus clock yang terbuang saat prosesor menunggu pengambilan data dari memori utama. Kemudian yang kedua, implementasi mekanisme cache adalah menggunakan buffer memori berkecepatan tinggi untuk minimalkan akses langsung ke DRAM yang lambat. Dan yang ketiga, penjadwalan instruksi efisien adalah mengatur urutan eksekusi perintah agar pipa instruksi tetap terisi tanpa ada hambatan sinkronisasi. Selanjutnya kita akan
Lanjut yang ketiga itu ada analisis instruksi percabangan atau branching. Karakteristik instruksi percabangan 20%. Ada variasi tipe. Itu instruksi percabangan mencakup kendali seperti if sampai else untuk pengambilan keputusan logika dan loop atau for. Karakteristik instruksi percabangan 20%. Variasi tipe. Instruksi percabangan mencakup struktur kendali seperti if sampai else untuk pengambilan keputusan logika dan loop, for atau will untuk interaksi yang secara kolektif menyumbang sekitar 1/5 dari total beban kerja prosesor. Kemudian penghentian sekuensial, yaitu instruksi ini memaksa unit kontrol untuk beralih dari pengambilan instruksi secara linear ke alamat memori yang berbeda sehingga menciptakan ketergantungan data dan kontrol yang kompleks dalam aliran eksekusi. Kemudian dinamika eksekusi, yaitu frekuensi 20% atau menunjukkan bahwa setiap 5 instruksi sistem kemungkinan besar akan menghadapi titik percabangan, menjadikannya faktor penentuan utama dalam kelancaran pengisian jalur pipa atau pipa clean. Kemudian prediksi percabangan atau branch prediction. Itu ada 3 yang utama, yaitu yang pertama akurasi algoritma. Itu mengoptimalkan penggunaan branch target buffer atau BTB untuk meminimalkan kesalahan prediksi jalur instruksi. Kemudian yang kedua ada spekulasi eksekusi, adalah meningkatkan efisien pipelin dengan mengeksekusi instruksi potensial sebelum hasil percabangan diputuskan secara pasti. Kemudian yang ketiga itu ada reduksi latensi. Itu untuk mengurangi hambatan siklus clock yang disebabkan oleh percabangan kondisional dalam struktur kode yang kompleks. Nah, di sini ada penalti percabangan pada pipelin, yaitu pengosongan pipelin, menghapus seluruh instruksi yang telah dimuat sebelumnya dalam tahap eksekusi akibat kesalahan prediksi arah percabangan. Peningkatan latensi, penundaan waktu eksekusi yang signifikan karena kontrol harus mengambil ulang instruksi dari alamat target yang benar. Kemudian penurunan throughput, yaitu adalah pengurangan jumlah instruksi yang dapat diselesaikan per siklus clock yang berdampak langsung pada efisien pemrosesan sistem. Selanjutnya kita lanjut yang keempat, evaluasi peningkatan kinerja keseluruhan. Kalkulasi peningkatan kerja efektif, yaitu bobot instruksi, penghitungan kerja, bobot instruksi penghitungan kinerja harus didasarkan pada proporsi instruksi percabangan terhadap total beban kerja, di mana efisien fitur refresh aktif dikalikan dengan refreshetase kemunculan instruksi tersebut.
Kemudian ada rasional percepatan, yaitu peningkatan efektif dihitung dengan membandingkan waktu eksekusi sebelum dan sesudah optimasi dan dapat memastikan bahwa latensi yang berkurang pada jalur percabangan memberikan dampak nyata pada throughput sistem. Kemudian metrik efisiensi, yaitu pengguna siklus per instruksi atau CPI sebagai parameter untuk mengukur seberapa besar pengurangan stall atau hambatan yang berhasil dieliminasi oleh mekanisme refresh pada pipelin. Kemudian analisis hukum AMDAH dalam kasus ini, yaitu batasan percepatan teoretis, menentukan batas maksimum peningkatan kinerja sistem dapat dicapai dengan mengoptimalkan komponen instruksi percabangan tertentu. Proporsi eksekusi instruksi adalah mengidentifikasi fraksi waktu eksekusi yang dipengaruhi oleh optimasi percabangan terhadap total waktu pemrosesan CPU secara keseluruhan. Dampak beban kerja paralel, yaitu mengevaluasi efisien peningkatan kinerja pada bagian serial dibandingkan dengan bagian yang dapat diparalelkan dalam alur kerja instruksi. Selanjutnya, rekomendasi untuk optimasi lanjut adalah implementasi algoritma prediksi percabangan tingkat lanjut, yaitu menggunakan prediktor TAGE atau TAGE atau berbasis perceptron untuk mengurangi tingkat kesalahan prediksi pada alur logika yang kompleks. Optimalisasi arsitektur pipelin instruksi adalah menyesuaikan kedalaman pipelin dan meningkatkan lebar eksekusi superscalar guna untuk maksimalkan throughput instruksi per siklus atau IPC. Peningkatan hierarki manajemen cache adalah mengintegrasikan mekanisme prefetching data yang lebih. Analisis organisasi memori komputer. Organisasi memori komputer 32 bit. Yang pertama, spesifikasi dasar sistem. Arsitektur pengelamatan 32 bit, kapasitas addressable, penggunaan alamat 32 bit memungkinkan sistem untuk mengakses hingga 2.32 lokasi memori unik yang setara dengan ruang alamat logis sebesar 4 GB. Struktur bit. Setiap alamat direpresentasikan oleh rangkaian bit dari B31 hingga B0, di mana bit-bit ini nantinya akan dipartisi menjadi bagian tag, set index, dan word offset untuk keperluan pemetaan cache. Kompatibilitas data. Arsitektur ini menentukan lebar jalur data dan register dasar yang digunakan oleh CPU untuk memproses instruksi dan mengelola memori secara efisien.
Kemudian kapasitas memori cache. Optimasi L1 cache mengalokasikan ruangan penyimpanan terpisah untuk instruksi dan data guna mempercepat eksekusi prosesor. Kemudian efisien L2 cache itu untuk menyediakan buffer berkecepatan tinggi yang menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Dan yang terakhir, skalabilitas L3 cache itu mengintegrasikan memori bersama berkapasitas lebih besar untuk mendukung multistacking pada sistem multi-core. Ukuran baris atau block size. Definisi unit transfer menentukan jumlah byte data yang dipindahkan antara cache dan memori utama dalam satu operasi pengambilan. Kemudian optimalisasi bandwidth, yaitu memastikan efisiensi pemrosesan data dengan meningkatkan latensi akses memori melalui pengelompokan alamat yang berdekatan. Kemudian konsistensi struktur adalah menyelaraskan ukuran blok dengan lebar bus data untuk memaksimalkan throughput sistem pada arsitektur 32 bit. Selanjutnya yang kedua, struktur cache set asosiatif 4 arah. Konsep pemetaan set asosiatif, fleksibilitas penetapan. Metode ini memungkinkan setiap blok memori dari RAM untuk menepati salah satu dari 4 baris atau Y yang tersedia dalam satu set tertentu, namun memberikan keseimbangan antara kecepatan pencarian dan efisien ruang. Kemudian indeks set, yaitu alamat memori utama dibagi menjadi beberapa bit indeks yang menentukan set mana yang harus diperiksa, sehingga mempersempit area pencarian data tanpa harus memindai seluruh isi cache. Dan yang terakhir, mekanisme tag, yaitu setiap baris dalam set menyimpan tag unik yang berfungsi sebagai identitas alamat asal yang akan dicocokkan oleh komparator untuk memastikan apakah data yang dicari berada dalam cache atau cache hit. Kemudian perhitungan jumlah set, yaitu kapasitas total cache, menentukan ukuran, keseluruhan penyimpanan data cepat untuk menghitung jumlah slot yang tersedia. Kemudian adapun ukuran blok cache, yaitu menghitung jumlah baris data per blok guna menentukan pembagian alamat memori fisik. Dan derajat asosiativitas set adalah membagi jumlah total baris dengan jumlah jalur yang untuk mendapatkan indeks set yang unik. Keunggulan set asosiatif 4Y, yaitu reduksi konflik miss untuk mengurangi kemungkinan pengurusan data yang sering digunakan dengan menyediakan 4 slot dalam setiap set memori. Optimalisasi hit rate meningkatkan efisien pengambilan data dibandingkan dengan pemetaan langsung melalui
perbandingan label. Yang ketiga itu ada format alamat memori. Di sini ada pergeseran bit atau pergeseran kata. Yang pertama ukuran blok. Penggunaan 4 bit offset didasarkan pada ukuran blok. Memori berdasarkan 16 byte, di mana 2/4 kombinasi bit diperlukan untuk mengalamati setiap byte secara unik dalam satu barisan cat. Yang kedua, lokasi spesifik, yaitu bit-bit ini berfungsi sebagai penunjuk internal yang menentukan posisi data yang tepat di dalam blok setelah blok tersebut berhasil ditemukan dan dimuat dari memori utama. Kemudian yang ketiga, efisiensi akses. Nah, efisiensi akses itu adalah dengan menentukan offset secara tepat, sistem dapat mengambil kata atau word atau byte tertentu tanpa harus memproses seluruh baris cat sehingga mempercepat waktu respon memori. Nah, di sini ada indeks bit atau indeks himpunan. Menentukan lokasi set digunakan untuk mengidentifikasi set spesifik dalam struktur cat pemetaan asosiatif set. Perhitungan logaritmis. Jumlah bit indeks ditentukan berdasarkan logaritma basis 2 dari total jumlah set yang tersedia. Selanjutnya, efisiensi pencarian, yaitu memungkinkan perangkat keras untuk langsung mengakses baris cat yang relevan guna mempercepat waktu akses data. Apa? Ada ini ya? Efisiensi pencarian memungkinkan perangkat keras untuk langsung mengakses baris cat yang relevan guna mempercepat waktu akses data. Tag bit. Identifikasi blok memori digunakan untuk membedakan blok data mana dari memori utama yang saat ini disimpan di cache. Perbandingan alamat dinamis memungkinkan unit kontrol cache untuk memverifikasi validitas data berdasarkan alamat memori fisik yang diminta. Efisiensi pencarian data mempercepat proses menentukan hit atau miss dalam sistem hierarki memori dengan minimalkan latensi akses. Yang keempat, organisasi dan mekanisme memori. Struktur cache internal. Direktor tag. Komponen ini menyimpan sebagian dari alamat memori utama yang berfungsi sebagai pengidentifikasi unik untuk menentukan apakah data yang diminta oleh CPU sedang berada di dalam cache. Bit validitas, indikator biner sederhana yang menandai apakah blok data dalam cache berisi informasi yang terbaru dan valid atau data usang yang tidak boleh digunakan oleh prosesor. Array data. Array penyimpanan fisik utama dalam cache yang mengelola blok data atau instruksi yang diambil dari memori utama untuk diakses cepat di masa mendatang. Proses cache hits dan miss. Mekanisme cache hits terjadi ketika data yang diminta oleh CPU
ditemukan di dalam cache sehingga mempercepat waktu akses memori secara signifikan. Mekanisme cache miss terjadi ketika data tidak ditemukan di cache, maka sistem untuk mengambil data dari memori utama dengan latensi yang lebih tinggi. Strategi penggantian blok menggunakan algoritma seperti LRU atau Least Recently Used untuk mengosongkan ruang di cache saat terjadi miss agar efisien tetap terjaga. Strategi penggantian baris replacement policy Least Recently Used atau LRU mengganti baris memori yang paling lama tidak diakses dengan melacak riwayat pengguna melalui bit control. First in first out atau FIFO atau FIFO mengeluarkan baris data yang pertama kali masuk ke dalam cache tanpa mempertimbangkan frekuensi atau waktu akses terakhir. Kemudian random replacement memilih baris memori secara acak untuk diganti guna minimalkan overhead pemrosesan yang diperlukan oleh algoritma pelacakan. Selanjutnya, desain implementasi algoritma LRU pada pemetaan asosiatif 4 wide. Pendahuluan dan konsep dasar. Definisi pemetaan asosiatif 4 wide yaitu yang pertama, struktur set. Cache dibagi menjadi sejumlah set di mana setiap set menampung tepat 4 baris atau blok data yang memberikan keseimbangan optimal antara kompleksitas perangkat keras dan kecepatan pencaharian. Yang kedua, mekanisme pencarian, yaitu saat CPU mengecek alamat memori, indeks digunakan untuk menemukan set tertentu, lalu 4 perbandingan dilakukan secara paralel untuk menentukan apakah data berada di salah satu dari 4 slot tersebut, dan kemudian fleksibilitas penempatan, yaitu sebuah blok memori utama dapat ditempatkan di mana saja dalam satu set yang ditentukan, yang secara signifikan mengurangi konflik cache atau konflik misses dibandingkan dengan pemetaan langsung. Prinsip kerja algoritma Least Recently Used atau LRU. Nah, yaitu yang pertama ada identifikasi akses data. Itu melacak urutan waktu pengguna setiap blok data dalam set cache untuk menentukan prioritas retensi. Selanjutnya, kebijakan penggantian blok, yaitu mengeliminasi blok data yang paling lama tidak diakses saat ruang penyimpanan penuh untuk memberikan ruang bagi data baru. Selanjutnya, pembaharuan status temporal, yaitu memperbaharui stempel waktu atau nilai kontrol setiap kali terjadi hits pada blok tertentu guna mempertahankan relevansi data. Selanjutnya, motivasi penggunaan LRU pada cache,
yaitu ada optimalisasi lokalital temporal, memanfaatkan prinsip bahwa data yang baru saja diakses memiliki kemungkinan tinggi untuk diakses kembali dalam waktu yang dekat. Kemudian efisiensi penggantian baris, minimalkan tingkat kegagalan cache atau cache miss dengan mengganti blok data yang paling lama tidak digunakan oleh prosesor. Kemudian peningkatkan throughput sistem, yaitu pengurangan latensi akses memori secara keseluruhan dengan memastikan data relevan tetap berada dalam hierarki memori cepat. Selanjutnya, arsitektur dan komponen perangkat keras. Nah, di sini ada unit counter dan register status, penghitungan akses. Setiap blok itu dalam set memiliki pencacahan atau kontrol khusus yang secara otomatisasi bertambah nilainya saat terjadi akses ke blok lain guna merepresentasikan tingkat usia data dalam cache. Kemudian pembaharuan status, yaitu ketika sebuah blok diakses atau cache hit, nilai counter pada blok tersebut akan direset menjadi 0, sementara blok lainnya ditingkatkan nilainya untuk menjaga urutan kronologis yang akurat. Kemudian kapasitas register, yaitu status harus memiliki lebar bit yang cukup atau log 2 dari jumlah jalan untuk merepresentasikan urutan posisi dari 4 blok dalam pemerataan asosiatif 4Y yang secara unik. Matriks bit referensi LRU bit, penyimpanan yang statusnya status akses, dapat mengelola bit status yang mempresentasikan urutan pengguna relatif dari 4 jalur satu set cache. Update logika sinkron, yaitu memperbaharui nilai bit referensi secara otomatis setiap kali terjadi akses hit atau pengisian baris data baru. Konfigurasi matriks, yaitu menggunakan struktur baris dan kolom untuk menentukan blok mana yang paling lama tidak digunakan atau let's reckon list uset. Mekanisme operasi dan alur logika, yaitu pembaruan status saat cache hit. Di sini ada identifikasi ident-set, yaitu menentukan set target dalam cache berdasarkan alamat memori yang diminta untuk melokalisasi blok data. Pembaharuan counter akses, meningkatkan nilai counter pada blok yang diakses menjadi nilai maksimum untuk menandai penggunaan terbaru. Penyesuaian prioritas blok, itu mengurangi nilai counter pada blok lain dalam set yang sama untuk mempertahankan urutan kronologis akses. Kemudian logika pemilihan saat cache miss. Nah, di sini ada pemeriksaan bit valid. Itu melakukan pengecekan pada keempat slot dalam set untuk mengidentifikasi apakah terdapat entry yang kosong. Identifikasi nilai LRU,
membandingkan counter akses pada setiap blok untuk menentukan akses dengan nilai waktu akses paling lama. Eksekusi penggantian menghapus blok yang terpilih sebagai elemen paling jarak digunakan dan menggantinya dengan data baru dari memori utama. Sinkronisasi dan sinyal kontrol. Itu ada 3 yang paling utama. Yang pertama, sinyal clock global, bit validasi data, logika kontrol pembaruan. Nah, sinyal kontrol global itu untuk memastikan sinkronisasi waktu antara pembaruan kontrol LRU dan akses memori utama secara latent. Yang kedua, bit validitas data, yaitu untuk mengatur indikator validitas blok dalam set asosiatif untuk menentukan ketersediaan slot kosong sebelum penggantian. Dan yang ketiga, logika kontrol pembaharuan, mengordinasikan pembacaan status hit atau miss untuk memicu inkrementasi atau reset pada register prioritas. Yang keempat, implementasi dan analisis performa. Skema implementasi dengan counter 2 bit, pemecahan biner setiap baris dalam set asosiatif 4 wide dilengkapi dengan counter 2 bit yang berfungsi untuk melacak urutan akses dari nilai 0 hingga 3, di mana nilai tertinggi biasanya mempresentasikan blok yang paling jarang digunakan atau LRU. Pembaharuan status, yaitu ketika terjadi akses hit, kontrol pada blok yang diakses akan direset menjadi 0, sementara kontrol pada blok lain yang memiliki nilai lebih rendah dari nilai sebelumnya akan ditingkatkan atau inkrement untuk memperbaharui hierarki kronologis. Logika perbandingan, yaitu implementasi ini membutuhkan komparator digital sederhana untuk menentukan blok mana yang memiliki nilai counter maksimum saat terjadi cache miss guna menentukan kandidat blok yang harus diganti atau evacuation. Analisis delay dan overhead luas skip. Latensi jalur kritis. Optimasi logika pembaruan status bit untuk meminimalkan keterlambatan propagasi sinyal pada modul kontrol. Nah, pengguna area silikon, evaluasi penambahan unit penyimpanan register yang diperlukan untuk menyimpan bit prioritas akses pada setiap set. Namun, konsumsi daya dinamis, analisis dampak switching, aktivitas tinggi saat proses pembaruan, matriks referensi terhadap efisien energi gap secara keseluruhan. Kemudian simulasi dan penguji rangkaian, yaitu verifikasi fungsionalitas logika, memastikan mekanisme pembaruan status LRU beroperasi dengan benar sesuai dengan urutan akses data pada setiap set. Evaluasi pengguna sumber daya, yaitu menilai konsumsi gerbang logika dan memori dalam implementasi perangkat keras untuk mengoptimalkan efisien area shift. Selanjutnya, analisis latensi pemrosesan, itu mengukur waktu response sirkuit dalam menentukan elemen yang akan digantikan saat terjadi cache miss untuk menjamin efisiensi sistem. Selanjutnya, desain interleaving memori 4 arah pada CPU 1KB. Langsung saja, desain interleaving memori 4 arah pada CPU 1KB. Kemudian kita akan membahas konsep dasar memori interleaving
spesifikasi dan arsitektur sistem, kemudian implementasi dan rancangan teknis, dan analisis performa dan bandwidth. Yang pertama yaitu ada konsep dasar memori interleaving. Definisi interleaving memori. Teknik paralelisme memori adalah sebuah metode untuk meningkatkan bandwidth memori dengan menyebarkan alamat memori di beberapa modul secara bersamaan. Kemudian ada optimasi akses data, yaitu adalah struktur yang memungkinkan unit pemrosesan pusat untuk memulai akses memori berikutnya sebelum siklus akses sebelum selesai. Pengurangan latensi, yaitu adalah mekanisme untuk menyembunyikan waktu pemulihan bank memori melalui distribusi beban kerja ke beberapa unit penyimpanan yang berbeda. Mekanisme interleaving 4Y, yaitu struktur distribusi alamat adalah pembagian memori menjadi 4 bank independen di mana bit alamat rendah digunakan untuk menentukan indeks bank. Pengelolaan transaksi paralel menggunakan akses simultan ke 4 modul memori yang berbeda untuk mengurangi waktu tunggu siklus bus. Peningkatan throughput data, itu optimalisasi lebar pita memori melalui tumpang tindih waktu akses atau overlapping antara bank yang berbeda. Kemudian keuntungan struktur interleaving. Yang pertama, peningkatan bandwidth memori adalah memungkinkan akses simultan ke beberapa modul memori untuk meningkatkan kecepatan transfer data secara keseluruhan. Yang kedua, mengurangkan latensi akses, memperkecil waktu tunggu prosesor dengan mendistribusikan permintaan data ke bank memori yang berbeda secara paralel. Yang ketiga, ada optimalisasi siklus CPU, adalah memastikan aliran instruksi yang lebih lancar dengan menghindari tabrakan akses pada satu modul memori tunggal. Kemudian kita lanjut ke yang dua, yaitu spesifikasi dan arsitektur sistem. Analisis ruang memori 1KB. Kapasitas terfragmentasi memori total sebesar 1024 byte dibagi secara merata ke dalam 4 modul fisik, di mana setiap modul menyediakan ruang penyimpanan sebesar 256 byte untuk mendukung akses paralel. Kemudian efisien bandwidth, yaitu pembagian kapasitas ini memungkinkan sistem untuk memproses beberapa permintaan data secara simultan melalui jalur bus yang berbeda, sehingga meningkatkan throughput data secara signifikan dibandingkan memori tunggal. Skalabilitas modul, yaitu penggunaan ukuran 256 byte per bank memudahkan sinkronisasi logika kontroler memori dalam mengelola aliran data pada arsitektur CPU skala terkecil. Karakteristik waktu siklus 50 ns. Kecepatan operasional, memastikan pemrosesan instruksi dilakukan dalam interval waktu tetap untuk stabil sistem. Sistem kronisasi bus, menyelaraskan transfer data antara CPU dan modul memori guna meminimalkan hambatan latensi.
Efisiensi throughput adalah mengoptimalkan siklus kerja perangkat keras untuk mendukung eksekusi perintah secara real time. Selanjutnya, pemetaan alamat atau address mapping. Itu ada 3, yaitu pembagian bit alamat, menentukan indeksi bank, translasi alamat fisik. Pembagian bit alamat adalah mengalokasikan bit urutan rendah untuk identifikasi modul memori guna memastikan distribusi data yang merata di seluruh bank. Penentuan indeks bank adalah menggunakan logika decoding pada 2 bit terbawah untuk memilih satu dari 4 modul memori secara paralel. Translasi alamat fisik, yaitu memetakan ruang alamat 1 KB ke dalam blok-blok memori yang terinterleaf untuk minimalkan konflik akses bus data. Implementasi dalam rancangan teknik, yaitu konfigurasi modul memori. Ada pembagian bank. Memori utama sebesar 1 KB dibagi menjadi 4 modul independen atau bank 0-3, di mana masing-masing modul memiliki kapasitas 256 byte dengan sirkuit dekode alamatnya sendiri. Pengalamatan rendah atau low order interleaving. 2 bit rendah dari bus alamat digunakan sebagai pemilihan modul sehingga alamat yang berurutan akan tersebar di modul yang berbeda untuk memaksimalkan efisien akses serial. Integrasi bus. Seluruh modul membagi bus data yang sama untuk berkomunikasi dengan CPU, namun dikendalikan oleh sinyal chip telet yang memastikan hanya satu modul yang aktif mengirimkan data pada satu waktu mikrosiklus. Diagram blok interleaving 4 arah. Yang pertama itu ada struktur pembagian bank, adalah membagi total kapasitas 1 KB ke dalam 4 bank memori independen masing-masing sebesar 256 byte. Yang kedua ada logika dekode alamat. Selanjutnya diagram blok interleaving 4 arah. Di sini ada 3, yaitu struktur pembagian bank, logika dekode alamat, dan ada pengaturan arus data. Yang pertama itu struktur pembagian bank adalah membagi total kapasitas 1 KB ke dalam 4 bank memori independen masing-masing sebesar 256 byte. Kemudian yang kedua, logika dekode alamat adalah menggunakan 2 byte terendah dari bus alamat untuk menentukan pemilihan bank secara paralel atau interleaving. Kemudian yang ketiga, ada pengaturan arus data, mengintegrasikan multiplexer dan buffer untuk mengelola akses data simultan dari keempat bank memori ke bus sistem. Protokol akses pipelining, yaitu yang pertama koordinasi tahapan eksekusi, mengatur sinkronisasi antara pengambilan instruksi dan akses data untuk minimalkan waktu tunggu siklus jam. Kemudian yang kedua, manajemen konflik bus, mengimplementasikan logika kontrol untuk menangani tabrakan data saat beberapa bank memori diakses secara bersamaan.
Adapun yang ketiga, optimasi throughput data. Nah, ini tuh untuk meningkatkan kecepatan transfer data dengan memproses beberapa permintaan memori dalam satu siklus clock yang tumpang tindih. Lanjut yang keempat, analisis performa dan bandwidth. Perhitungan waktu siklus efektif. Yang pertama, reduksi latensi dalam arsitektur interleaving 4Y. Waktu siklus efektif dihitung dengan membagi waktu akses modul tunggal 50 ns dengan jumlah modul 4, menghasilkan rata-rata 12,5 ns per akses data. Efek pipelining, yaitu pemanfaatan 4 modul independen memungkinkan instruksi berikutnya dimulai sebelum siklus modul sebelumnya selesai, sehingga tumpang tindih ini minimalkan waktu tunggu prosesor secara drastis. Kemudian optimalisasi akses, yaitu struktur ini memastikan bahwa untuk akses memori berurutan, sistem tidak lagi dibatasi oleh waktu pemulihan satu chip memori, melainkan oleh kecepatan pergantian antara modul. Estimasi bandwidth efektif. Nah, di sini ada throughput puncak. Menghitung kecepatan transfer data maksimum melalui pemrosesan paralel pada 4 bank memori secara bersamaan. Reduksi latensi, yaitu menganalisis penurunan waktu tunggu akses data dengan mendistribusikan alamat memori secara berurutan pada bank yang berbeda. Efisien bus, mengukur optimalisasi penggunaan jalur data untuk meminimalkan siklus idle selama operasi pembacaan dan penulisan berurutan. Adapun kesimpulan efisiensi sistem, yang pertama itu ada optimalisasi throughput data, adalah meningkatkan kecepatan transfer data secara signifikan melalui distribusi beban kerja pada 4 modul memori yang berbeda secara simultan. Yang kedua, pengurangan latensi akses, yaitu meminimalkan waktu tunggu siklus CPU dengan memungkinkan tumpang tindih operasi pembacaan dan penulisan pada alamat memori yang berbeda. Dan yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan bandwidth, memaksimalkan penggunaan jalur bus data untuk mencapai efisiensi operasional tertinggi dalam keterbatasan kapasitas sistem 1KB. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sistem cache mapping. Yang pertama itu ada pengertian cache memory cache, yaitu memori kecepatan tinggi yang berada dekat CPU. Dan ada pula fungsinya, yaitu menyimpan data yang sering digunakan dan mempercepat proses CPU, mengurangi akses ke RAM. Dan ada pula tujuannya agar komputer bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Nah, di sini ada pengertian cache mapping, yaitu seperti yang di awal tadi adalah metode untuk menentukan bagaimana data dari memori utama ditempatkan ke cache memori, yaitu terdapat 3 jenis cache mapping. Yang pertama direct mapping, yang kedua associative mapping, dan yang terakhir ketiga itu set associative mapping.
Direct mapping, yaitu pada direct mapping setiap blok memori hanya memiliki satu lokasi tertentu di cache. Keuntungannya seperti sederhana, mudah dibuat, dan cepat. Namun ada kekurangannya, yaitu sering terjadi konflik data sehingga cache miss lebih besar. Cache miss adalah kondisi ketika data tidak ditemukan di cache. Associative mapping. Pada associative mapping, data dapat ditempatkan di lokasi mana saja di cache. Keunggulannya yaitu lebih fleksibel, konflik lebih kecil, dan cache hit lebih tinggi. Tetapi metode ini lebih mahal dan pencarian data lebih rumit. Kemudian ada set associative mapping, yaitu set associative mapping merupakan gabungan direct mapping dan associative mapping. Pada metode ini, cache dibagi menjadi beberapa set, dan setiap set memiliki beberapa blok. Contohnya ada 4Y asosiatif, artinya satu set memiliki 4 blok cache. Nah, metode ini lebih efisien karena konflik lebih sedikit namun tetap lebih cepat dibanding asosiatif penuh. Kelebihan set asosiatif. Kelebihan set asosiatif itu lebih fleksibel, konflik cache kecil, perform CPU meningkat, dan lebih efisien. Karena itu, metode ini banyak digunakan pada komputer modern. Perbandingan mapping. Jika dibandingkan oleh direct mapping, paling sederhana, tetap konflik tinggi, sedangkan associative mapping paling fleksibel tetapi mahal. Dan set asosiatif yaitu lebih seimbang, performanya bagus dan lebih efisien. Kemudian ada pula kesimpulan, yaitu cache mapping digunakan untuk mengatur penempatan data pada cache memori. Ada pula jenis mapping terdiri dari direct mapping, associative mapping, dan set associative mapping. Dan metode ini associative dianggap paling efektif dan mengurangi konflik cache dan meningkatkan performa sistem. Sekian pembahasan saya mengenai sistem cache mapping. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.